Ya, selamat siang Ibu-Ibu. Iya. Pertemuan sekarang kita akan masuk pada modul 4, sesi yang kedua. Itu kita akan berbicara tentang akta kelahiran. Nah, mungkin saya akan tanya, mungkin di sini ada yang anak-anaknya yang belum memiliki akta kelahiran? Sudah ada semua Ibu-Ibu ya. Jadi apakah akta kelahiran itu penting? Penting. Sangat penting ya, sangat penting. Nah, apa manfaatnya? Manfaat dari akta kelahiran? Akta kelahiran dipakai ketika mendaftar anak di sekolah. Mendaftar anak di sekolah, ya, untuk Mendapat beasiswa. mendapat beasiswa, beasiswa dari pemerintah itu kita butuh juga akta kelahiran ya. Akta kelahiran itu memang sangat penting buat anak-anak. Ketika kita tidak membuatkan anak akta kelahiran, itu bagian dari eksploitasi anak ya. Kita menelantarkan. Kita sebagai orang tua tidak mengurus akta kelahiran anak, itu bagian dari penelantaran anak ya. Kita harus mengurusnya dalam untuk seperti untuk sekolah, untuk beasiswa ya. Jadi Ibu-Ibu ada contoh flip card, mungkin Ibu bisa baca. Saya bacakan ya. Saya bacakan ya. Bisa lihat ya. Saya bisa bacakan bahwa manfaat akta kelahiran, identitas anak, bahwa anak ini betul anak sedia seperti itu, secara hukum ya. Memastikan asal usul anak. Jadi kita sudah tahu ketika kita lihat dia punya akta kelahiran, oh ini anaknya ini, karena dia tercatat di situ. Terus yang berikutnya, mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan bagi anak. Nah, seperti yang Ibu Eni bilang tadi, untuk mendaftar anak di sekolah, untuk beasiswa juga ya. Bahkan ini untuk kesehatan, untuk urus seperti KIS, itu kan butuh akta kelahiran. Berikutnya lagi, mencegah pernikahan anak sebelum usia 18 tahun. Jadi ketika ada satu orang anak perempuan dia mau menikah, itu akta kelahiran akan menjadi acuan bahwa dia belum cukup umur, dalam ini 18 tahun ke atas. Nah, ketika dia berumur 17 tahun, secara aturan kan tidak diperbolehkan seperti itu ya. Yang kelima, kepastian mendapat hak waris. Jadi begini Ibu, memang kita di sini banyak yang tidak menggunakan itu untuk pembuatan akta kelahiran. Tapi itu menjadi acuan ketika orang tuanya itu meninggal, siapa yang berhak mendapat ahli waris. Seperti itu. Terus yang keenam, sebagai dasar pembuatan dokumen lainnya seperti KK, KTP, SIM, paspor dan lain-lain. Mungkin Ibu Eni mungkin pernah buat ini KTP ya, diminta akta ya, buat kartu keluarga, diminta dan lain-lain. Terus ada pesan-pesannya, tidak memenuhi hak anak adalah penelantaran anak. Jadi hak anak itu seperti itu tadi, akta itu haknya anak seperti itu. Sebagai orang tua, kita harus melakukan pencegahan penelantaran anak. Kita tidak boleh menelantarkan anak seperti itu. Mau kredit, kita tidak boleh menelantarkan anak. Dalam hal ini kita buatkan surat-suratnya, pendidikannya, itu kesehatannya, itu perlu segala bentuk pemanfaatan anak untuk mendapat keuntungan materi maupun bukan materi adalah eksploitasi anak. Eksploitasi ya. Terus yang keempat, orang tua wajib melakukan pencegahan terhadap eksploitasi anak. Kita orang tua harus bertanggung jawab supaya anak tidak dieksploitasi seperti itu. Jadi itu mungkin tidak bisa mengerti ya, jika kita masuk ke sesi ini. Tekniknya itu akta kelahiran ya. Jadi
kita pulang dari pertemuan ini, ibu yang belum memiliki anaknya yang belum memiliki akta kelahiran, segera kita urus mulai dari desa, ART, desa, kelurahan sampai di kantor Dukcapil ya, catatan sipil. Mungkin kalau tidak ada lagi pertanyaan dari ibu, sampai di sini dulu pertemuan kita. Salam, selamat siang. Kita tepuk tangan dulu.